Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyusraka sudah. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu sekalian masuk dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan suasana dan cuaca apapun kita tetap bersama hadir untuk salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita perbuat kepada Ibu, insyaallah diberi pahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat berserta salam terus selalu bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca baik dalam salat, di luar salat, dan pada saat nama Rasulullah disebut oleh Rasul. Mudah-mudahan Bapak Ibu, samping ibadah yang kita perbuat, kita sangat berharap syafaat dari beliau di yaumul mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, izinkan amboy Bapak Ibu mencoba balik Ibu ya ketanggo karena sesuatu ini menyebabkan perjalanan jauh dan kondisi yang tidak memungkinkan tak bisa bersama-sama Ibu. Insyaallah untuk seterusnya Bapak Ibu. Pada kesempatan singkat ini Bapak Ibu, ada pertanyaan Allah yang singkat seperti ayat yang membaca tadi, ayahsabul insanu ayyusraka sudah. Itu surat Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia dia mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa bertanggungjawaban? Itu singkat pertanyaan Allah kepada Ibu. Itu yang harus kita jawab dan kita persiapkan hari ini Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu sedang masuk ke dalam Allah. Ambo kalau kumpul kita takziah Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu. Seakan-akan peristiwa yang dihadirinya itu semacam yang biasa-biasa saja, sehingga tidak ada perubahan sedikit pun, seketek pun. Secara dalam keadaan suka duka, buat cerita panjang di situ di dunia. Macam-macam cerita Bapak Ibu. Harusnya kan jadi iktibar kan Bapak Ibu. Ya gini awak cari orang, mungkin bisa awak dicari orang. Kini wa antan orang, bisa mungkin awak diantan orang. Tapi itu Bapak Ibu. Malah Bapak Ibu sedang masuk ke dalam Allah, kita lihat sebahagian dari saudara kita lain beriman tapi tidak menjalankan sebagai wujud dari iman tadi. Apa katanya Bapak Ibu? Balau akai beribadah. Ya, apalagi
lagi nan mati dimakan harimau, nan tobaka, nan anjing. Tidak mungkin ya kan? Jadi makanya Bapak Ibu sidang masuk dalam Allah, mereka itu menganggap kalau Allah mati selesai. Ya Bapak Ibu, kalau Allah mati selesai, tak cerita. Banyak pemahaman seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada setiap yang ingin lakukan, pergi ke sesuatu tempat, apalagi ke rumah sakit Bapak Ibu. Itu kan menyadarkan diri awak. Tapi tidak ada sedikit pun perubahan dari Bapak Ibu. Semuanya meyakin kalau Allah mati selesai. Barulah cara Allah kami dunia. Pernah cerita Bapak Ibu, Nabi Urais. Suatu ketika Urais pergi ke kebun memetik hasil kebun. Setelah dipetik hasil kebun, jalan juga hidayah, melihat keindahan alam. Saking jauh perjalanan, tersaseklah satu daerah. Tersaseknya nampak Bapak Ibu sidang masuk dalam Allah. Nampak manusia bergelimpangan mati, bangunan-bangunan hancur. Saya terpikir di Urais ini, Allah cara Allah menghidupkan orang mati menilai di bangkai. Bapak Ibu sidang masuk dalam Allah. Jadi Urais tadi di KPN lah keledai. Nyobailah bersandar di batang kayu. Akhirnya dimatikan Allah. Termasuk keledai Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu sudah masuk dalam Allah. Pertanyaan Urais tadi dan dilahirkan coba dalam hati siapa? Cara dia Allah menghidupkan kembali. Lalu dihidupkan Allah kembali Urais. Urais, udah berapa lama engkau tidur di sini? Baru semalam. Engkau sudah dimatikan Allah 100 tahun. Coba engkau lihat unta, keledai kamu. Bagaimana cara Allah menghidupkan kembali? Dilihat Bapak Ibu sudah masuk dalam Allah. Keledai yang sudah hancur tadi, yang jadi bangkai yang berserakan, dilihat dengan matanya sendiri. Begitulah kekuasaan Allah. Bisa Allah hidupkan kembali. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi pertanyaan kalau Bapak Ibu, untuk apa kita dihidupkan kembali oleh Allah? Tentu akan diminta pertanggungjawaban semua aktivitas yang kita lakukan di dunia semasa ini. Itu guna Bapak Ibu. Jadi tidak ada terlepas dari pertanggungjawaban dari Allah. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, semakin ke ujung, semakin akhir zaman, orang semena-mena melakukan kezaliman. Orang mudah saja membunuh Bapak Ibu. Malahan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Allah. Anak kebetulan di Polda tugas setahun lebih Bapak Ibu. Itu di kota Padang tuh macam-macam. Setiap malam tawuran. Tawuran itu anak-anak ketek. Ya. Jadi anak ketek kau nampak Bapak Ibu bangganya bisa membunuh orang. Jadi anak kau pernah satu kali Bapak Ibu dikejar anak-anak itu sampai ke rumahnya. Malahan orang tuanya melindungi lah. Aja dibawanya, aja ditakutnya. Apa yang ada di rumah? Bangga lah Bapak Ibu anaknya bisa tawuran. Itulah Bapak Ibu sudah masuk dalam Allah. Yang kita lihat hari ini Bapak Ibu, bermacam-macam kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia seakan-akan itu tidak dipertanggungjawabkan. Sajak kita akil balik Bapak Ibu, kalau anak-anak tuh bebas Bapak Ibu.
Kalau dilakukannya ibadah itu pendidikan dia, latihan dia. Tapi kalau setelah akil balik itu diperhitungkan Allah lah. Akil kerajuan. Kalau dikerajukan perintah Allah dia gih, kalau tidak dikerajuan dia gih dosa. Bapak Ibu sidangnya masuk. Jadi untuk apa dihidupkan Allah kembali gitu Bapak Ibu? Itu untuk diminta pertanggungjawaban semua aktivitas yang kita lakukan. Kita bisa lari dong Bapak Ibu. Kita tidak sama dengan hewan yang lain, makhluk yang lain. Kalau ayam Bapak Ibu sidangnya masuk perintah Allah, kita besarkan dari ketek sampai gadang. Allah banyak dagingnya, kita potong, kita makan, bisa dimakan, dibuanglah balik. Ayam lah bicara itu. Lahnya ya. Ini tidak ada kedidikan. Bapak Ibu, kedidikan ayam itu, ini tidak ada negara bertanggung jawabnya dong. Nah, itu baru habis cerita. Jawi yang awak makan, kabo awak makan, ayam awak makan dan macam-macam. Itu hewan-hewan tu kalau lah dimakannya habis. Ada tanggung jawabnya. Nya ndak do akal, nya ndak do utak, ndak do kewajibannya. Tapi kalau manusia kepada sudah masuk kepada Allah, kita diberi akal. Kita sudah dibebani hukum oleh Allah. Karena jiwa tersernya itu dipertanggungjawabkan nanti. Ndak bisa mengelak. Kalau di dunia itu bisa mengelak, tapi di akhirat nanti kamu elak. Di Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Yaitu Allah, kalau kamu hukum itu yang kepada Tuhan. Seakan-akan setelah mati habis. Kata-kata itu pikiran namanya apa? Kau dibunuh orang, kecilnya baru selesai sampai situ. Kau dicilok orang-orang sampai di situ selesai. Dizalimi orang sampai situ. Tidak. Dipertanggungjawabkan nanti Bapak. Sumalatus alunna yawma izin anin naim. Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Makanya kita kata orang kini semua kita ku punya rekam jejak bahasa kini Bapak Ibu. Pasti awak pernah melakukan kezaliman. Pasti pernah awak mengambil barang orang. Pernah awak melakukan kejahatan-kejahatan. Tanah orang tampil dah, piti orang tampil dah, orang terzalimi dah. Bapak Ibu sidang masuk. Subhanallah. Kalau kita ingat itu Bapak Ibu, takut ya Bapak Ibu. Makanya selagi waktu yang masih disediakan Allah untuk mempelajari rekam jejak kembali, makanya Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah, kita perbanyaklah istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau berhubungan dengan hak orang, agihan hak orang balik. Ya, jadi anak tekana gini ya, nak dicatat Allah ya dicatat. Ya, meskipun mau dulu orang baga, saya boleh baga awak banyak tanah dapat awak, orang berketua awak. Tu kini awak tu habis segitu dah. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi semua yang kita lakukan hari ini mulai akil balik itu dipertanggungjawabkan nanti di masyarakat. Kalau ada masalah luar rekam jejak awak yang bermasalah, banyak yang awak lakukan yang tidak baik. Masih ada waktu yang disediakan oleh Allah untuk awak untuk minta ampun kepada Allah. Kalau hak orang agihan balian, kalau tanah orang agihan balian, karena anak diperbaiki tanah awak cuma nanti disediakan orang itu tanah awak. Ini orang Bapak Ibu ya, awak pacu-pacu manjat sepadan. Ya, kadang-kadangnya baru tiba sekolah ini lo punya tanah kecil. Dah, adik gue lo sore. Iya manusia silakanlah, tapi Allah tidak bisa manusia masuk ke dalam Allah. Di Bapak Ibu takut kita Bapak Ibu kalau seandainya kita berada dihisap oleh Allah dan Allah. Sebelum Allah menghisap awak, hisap diri awak Bapak Ibu. Sebab kalau nanti ke akhirat kalau lah melangkah kaki ke alam barzah,
tidak ada selangkah pun bisa awak balik ke dunia ini. Apalagi di akhirat. Makanya kepada sini masuk ayat Allah, waktu rentang waktu yang masih disediakan oleh Allah SWT itu lirik rekam jejak awak mulai dari dulu seperti ini. Ada tak kezaliman hak orang tampil awak, minta ampun kita kepada Allah, kembalikan hak orang lain. Sebab nanti susah untuk bertanggungjawab yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian masuk kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang singkat ini menjadi perenungan berharga bagi kita Bapak Ibu. Di kemana kita pergi Bapak Ibu, ke rumah sakit, ke tempat-tempat takziah, jadi iktibar itu tak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di tempat-tempat amun sekali galak-galak saja, saya pun ada peningkatan sampai ke kuburan dan galaknya itu. Ya, harusnya kini awak hantar orang mungkin bisa awak datang orang. Kini waktu kuburan orang mungkin bisa awak di kuburan orang. Jadi yang kira-kira yang bisa menyelamatkan itu nanda pikir.